Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Malam itu, di sebuah pesantren tua yang berdiri di pinggiran desa, seorang santri bernama Khalid terduduk lesu di serambi masjid. Matanya menatap kitab kuning yang terbuka di hadapannya, tetapi tak satu pun kata yang ia pahami. Sudah 3 tahun ia mondok, tetapi kemampuannya membaca kitab masih jauh tertinggal dibandingkan teman-temannya. Hatinya sesak, seolah ilmu tak mau melekat di kepalanya. Berkali-kali ia mencoba memahami pelajaran, tetapi setiap kali ustaz bertanya, ia hanya bisa diam, wajahnya merah padam karena malu. Santri-santri lain sering membicarakan Khalid di belakangnya. Dia itu bodoh, sampai kapanpun tak akan bisa jadi orang alim, ibisik seorang santri di sudut pondok. Khalid pura-pura tidak mendengar, tetapi hatinya terluka. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin ia merasa gagal. Di malam-malam yang sunyi, ia sering menangis dalam sujudnya. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan aku dengan otak sekeras batu? Aku ingin mengerti ilmu agama MU, tetapi mengapa begitu sulit bagiku? Air matanya jatuh di atas sajadah lusuhnya. Ia mulai merasa bahwa mungkin pesantren bukan tempatnya. Ketika fajar menyingsing, Khalid masih di masjid, merenungkan apakah ia harus pulang atau tetap bertahan. Namun, di sudut hatinya, ada sesuatu yang menahannya. Ia teringat wajah ibunya, seorang wanita renta yang rela bekerja di sawah demi membiayai pendidikannya. Aku tidak boleh menyerah, igumamnya, meski hatinya masih ragu. Hari-hari berlalu dengan penuh kegetiran. Setiap kali ia salah dalam membaca kitab, ustaznya hanya menggeleng, dan teman-temannya tertawa kecil. Rasa malu itu semakin menumpuk. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan, sebuah doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan. Suatu hari, saat Khalid sedang duduk sendiri di pojok pesantren, seorang kiai tua menghampirinya. Nak, kenapa wajahmu selalu murung? Tanya kiai dengan lembut. Khalid menunduk, tak sanggup menjawab. Kiai itu tersenyum dan menepuk pundaknya. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke hati yang putus asa. Kau harus bersabar. Khalid terdiam lama. Kata-kata kiai itu membekas di hatinya, tetapi bisikan untuk menyerah masih belum hilang. Malam itu, ia kembali ke kamar dengan hati yang bercampur aduk. Ia tahu dirinya bodoh, tetapi ia juga tahu bahwa masih ada secercah harapan. Di saat semua orang terlelap, Khalid kembali bersujud. Kali ini, ia berdoa lebih lama, lebih dalam, seolah-olah ia sedang berbicara langsung dengan Allah. Ia menangis hingga bajunya basah oleh air mata. Ya Allah, jika Engkau tidak memberiku kecerdasan, berilah aku ketekunan. Jangan biarkan aku menyerah sebelum aku menemukan cahaya MU. Malam itu, di tengah kesedihannya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah tekad yang mulai tumbuh, seperti tunas kecil yang perlahan menembus tanah kering. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia merasa bahwa perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Pagi itu, Khalid bangun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah ke serambi pesantren dengan hati yang lebih tenang, meskipun beban di dadanya masih berat. Hari ini ia bertekad untuk tidak menyerah. Jika ilmu sulit menempel di otaknya, maka ia akan mengulanginya 1000 kali jika perlu. Namun, takdir seolah ingin menguji keteguhannya. Saat kelas tafsir dimulai, ustaz menunjuknya untuk membaca satu ayat dan menjelaskan maknanya. Khalid menelan ludah, tangannya gemetar. Dengan suara yang lirih, ia mulai membaca, tetapi baru beberapa kata, ia sudah salah. Terdengar tawa kecil dari beberapa santri. Khalid, sampai kapan kau akan terus begini? Ditegur ustaznya dengan nada yang tidak marah, tetapi cukup menusuk hati. Kau sudah 3 tahun di sini, tetapi kau masih belum bisa membaca dengan benar. Khalid menunduk, merasakan hawa panas di wajahnya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah berusaha, tetapi apa gunanya? Mereka hanya melihat hasil, bukan perjuangannya. Sepulang dari kelas, ia berjalan seorang diri di belakang pondok. Matanya menatap langit, bertanya-tanya apakah Allah benar-benar mendengar doanya semalam. Jika aku memang tak ditakdirkan jadi orang alim,
Mengapa aku masih bertahan di sini? Di tengah lamunannya, seorang santri bernama Haris mendekatinya. Haris adalah satu-satunya teman yang tidak pernah merendahkannya. Khalid, aku tahu kau merasa putus asa, tapi kau tahu? Aku selalu mengagumi ketekunanmu. Khalid terkejut. Mengagumi? Apa yang bisa dikagumi dari seorang santri bodoh seperti aku? Haris tersenyum. Banyak santri yang pintar, tapi sedikit yang mau berjuang sekeras dirimu. Aku yakin, suatu hari nanti, usahamu akan membuahkan hasil. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Jangan berhenti, Khalid. Kata-kata Haris bagaikan setetes embun di tengah gurun. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak melihatnya sebagai orang bodoh. Malam itu, Khalid kembali membuka kitabnya, meski otaknya masih berat untuk memahami isinya. Ia mencoba metode baru, membaca satu halaman berulang-ulang sambil berdoa di dalam hati. Ia membacanya dengan suara lirih, mengulangnya hingga puluhan kali. Ia tidak peduli jika butuh waktu semalam hanya untuk memahami satu paragraf. Yang penting, ia tetap berusaha. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Suatu malam, seorang santri bernama Fadil, yang selalu mengolok-oloknya, melewati kamarnya dan melihat Khalid masih belajar. Kau kira dengan membaca kitab semalaman, kau bisa jadi ulama? Bodoh tetap bodoh, Khalid. Khalid menggenggam kitabnya erat-erat. Hatinya sakit, tetapi ia tidak membalas. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya. Ia sadar, perjalanannya masih panjang, dan komentar orang lain tidak boleh menggoyahkan tekadnya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia terus membaca, terus menghafal, terus berdoa. Ia tidak ingin menjadi pintar dalam semalam, tetapi ia ingin menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah. Dan di saat langit mulai terang, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah membuat langkah kecil menuju cahaya yang selama ini ia cari. Sejak malam itu, Khalid mulai menjalani hari-harinya dengan lebih berat. Ia sadar, jika kecerdasan bukan anugerah yang diberikan kepadanya secara langsung, maka ia harus mencarinya dengan perjuangan. Ia tak hanya belajar lebih giat, tetapi juga mulai menjalani tirakat. Di setiap malam, saat santri lain sudah terlelap, ia bangun dan mengambil air wudhu. Dengan tubuh menggigil kedinginan, ia berdiri dalam sholat tahajud yang panjang. Doa-doanya melambung ke langit, tangisnya pecah dalam sujud-sujud panjang. Ya Allah, aku ini hamba MU yang bodoh. Aku ini hanya sebutir pasir di lautan luas ilmu MU. Jika engkau tak membukakan pintu pemahaman untukku, kemana lagi aku harus mencari? Pagi harinya, ia tetap mengikuti pelajaran seperti biasa, meski kelopak matanya berat menahan kantuk. Ustaznya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia masih sering salah dalam membaca kitab, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda, ia tidak lagi terlihat ragu-ragu. Namun, tirakat itu tidak mudah. Tubuhnya mulai melemah. Ia sering jatuh sakit karena kurang tidur dan kurang makan. Khalid sengaja mengurangi makan sebagai bentuk laku prihatin. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam perut yang terlalu kenyang, begitu yang sering ia dengar dari para ulama. Suatu malam, saat ia sedang membaca kitab dengan ditemani cahaya redup lampu minyak, kepalanya tiba-tiba pusing. Dunia di sekitarnya berputar, dan sebelum ia menyadarinya, tubuhnya roboh ke lantai. Paginya, ia ditemukan oleh Haris dalam keadaan lemas. Khalid, kau baik-baik saja? Haris membantu mengangkatnya ke tempat tidur. Beberapa santri lain mulai berbisik, menganggap Khalid terlalu memaksakan diri. Namun, Khalid hanya tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, Haris. Aku hanya sedikit lelah. Haris menggeleng. Kau harus jaga kesehatanmu. Apa gunanya belajar jika tubuhmu tak kuat menanggungnya? Khalid tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ia tahu tubuhnya mulai memberontak, tetapi hatinya tidak ingin berhenti. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menyerah sekarang. Malam berikutnya, ia kembali bangun untuk tahajud, meskipun tubuhnya masih terasa lemas. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia bersujud, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang menyelimuti hatinya. Ia bangkit dari sujud, lalu membuka kitab yang selama ini sulit ia pahami. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia mulai mengerti. Kata-kata di dalam kitab itu seakan berbicara kepadanya, seakan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi.
Air mata mengalir di pipinya. Apakah ini jawaban MU? Ya Allah? Malam itu, Khalid menyadari sesuatu, bahwa ilmu bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga soal hati yang bersih dan kesabaran yang panjang. Dan perjalanan panjangnya baru saja memasuki babak baru. Meskipun mulai merasakan titik terang, jalan Khalid masih penuh duri. Semakin ia berusaha, semakin berat ujian yang datang. Ia tetap belajar, tetap berjuang, tetapi setiap kali diuji di kelas, ia masih sering gagal. Suatu hari, Ustaz mengadakan musyawarah kitab bersama para santri. Masing-masing santri diminta untuk menjelaskan makna sebuah teks dalam kitab kuning yang mereka pelajari. Ketika giliran Khalid tiba, ia mencoba menjelaskan, tetapi lidahnya keluh. Kalimat-kalimat dalam benaknya berantakan, dan ia mulai berkeringat. Santri-santri lain menahan tawa. Ustaznya hanya menghela napas. Khalid, kau harus lebih banyak belajar. Kalau begini terus, bagaimana kau bisa menjadi orang alim? Kata-kata itu bagaikan pukulan telak bagi Khalid. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa telah melakukan segalanya. Tirakat, doa, usaha tanpa henti. Tetapi mengapa ia masih gagal? Malam itu, Khalid duduk di serambi masjid sendirian. Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia mulai meragukan segalanya. Apakah semua perjuangannya sia-sia? Apakah Allah tidak mendengar doanya? Ya Allah, apalagi yang harus aku lakukan? Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Di dalam hatinya, bisikan setan mulai muncul. Sudahlah, pulang saja. Kau tidak akan pernah bisa. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi alim. Untuk pertama kalinya, Khalid benar-benar mempertimbangkan untuk menyerah. Ia membayangkan kembali ke desanya, membantu ibunya di sawah, menjalani hidup biasa tanpa harus memaksakan diri memahami kitab yang begitu sulit baginya. Namun, di tengah kegalauannya, seorang santri tua bernama Kiai Hasan datang dan duduk di sampingnya. Khalid, kenapa kau terlihat begitu putus asa? Khalid terkejut. Ia tidak pernah berbicara banyak dengan Kiai Hasan, seorang santri senior yang dikenal sangat alim dan dihormati di pesantren. Aku sudah mencoba segalanya, Kiai. Aku belajar, aku tirakat, aku berdoa. Tapi tetap saja, aku tidak bisa memahami ilmu seperti santri lainnya. Aku merasa aku tidak punya harapan, ujar Khalid dengan suara gemetar. Kiai Hasan tersenyum. Kau tahu, Khalid? Dulu aku juga pernah mengalami hal yang sama. Khalid menoleh, terkejut. Kiai juga pernah bodoh seperti aku? Kiai Hasan tertawa pelan. Lebih parah darimu. Aku pernah hampir diusir dari pesantren karena tidak kunjung bisa membaca kitab. Tapi ada satu hal yang akhirnya menyelamatkanku, kesabaran. Ilmu itu seperti pohon, Khalid. Kau sudah menanam benihnya, kau hanya perlu menunggunya tumbuh. Khalid terdiam. Kata-kata itu menembus ke dalam hatinya. Ia telah menanam benihnya. Mungkin ia hanya perlu lebih banyak bersabar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Khalid merasa ada sedikit harapan yang menyala kembali dalam hatinya. Ia tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Tidak selama ia masih bisa berusaha. Setelah percakapannya dengan Kiai Hasan, Khalid berusaha menguatkan hatinya. Ia tidak akan menyerah. Namun, rasa frustrasi itu belum benar-benar hilang. Ia masih sering terbangun di tengah malam dengan kegelisahan yang menusuk-nusuk pikirannya. Malam itu, ia kembali duduk di serambi masjid, menatap bulan yang bersinar temaram. Suasana pesantren sudah sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin yang menembus pepohonan. Dalam keheningan itu, ia kembali berdoa, tetapi kali ini dengan penuh kepasrahan. Ya Allah, jika memang aku ditakdirkan untuk menjadi orang bodoh, maka ajarkan aku untuk menerima takdir ini dengan lapang dada. Tapi jika Engkau masih mengizinkanku untuk memahami ilmu, maka tunjukkanlah jalannya kepadaku. Air mata menetes dari kedua matanya. Ia tidak meminta kecerdasan seperti para santri lain, ia hanya ingin hatinya tidak terus-menerus diselimuti kegelapan. Saat ia tertidur di serambi, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang pasir luas yang tak berujung. Ia berjalan tanpa arah, kakinya mulai lemas, tubuhnya hampir roboh karena kelelahan. Namun, di kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih duduk di atas batu besar, menatapnya dengan sorot mata penuh wibawa. Khalid, mengapa kau berhenti melangkah? Suara lelaki tua itu bergema di telinganya.
Aku lelah, Tuan. Aku sudah berjalan begitu jauh, tapi aku tidak pernah menemukan jalan keluar. Jawab Khalid dengan suara lirih. Lelaki tua itu tersenyum. Kau mencari jalan keluar, padahal yang harus kau lakukan adalah memahami perjalananmu sendiri. Khalid mengerutkan kening. Apa maksudnya? Sebuah ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh kegelisahan. Kau terlalu sibuk mencari hasil, padahal yang harus kau lakukan adalah menikmati prosesnya. Bersabarlah, nak. Ilmu itu seperti air, ia akan mengalir sendiri jika wadahnya sudah siap. Khalid hendak bertanya lebih banyak, tetapi tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat tubuhnya terasa ringan. Ia terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia merasa seolah-olah lelaki tua dalam mimpinya benar-benar hadir di hadapannya. Esok harinya, Khalid mencoba merenungkan mimpi itu. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu berambisi untuk bisa seperti santri lain, padahal setiap orang memiliki jalannya sendiri. Mungkin ia tidak akan menjadi ulama yang cerdas dalam sekejap, tetapi ia bisa belajar dengan caranya sendiri. Ia pun mengubah metode belajarnya. Jika sebelumnya ia memaksakan diri menghafal tanpa memahami, kini ia mulai membaca kitab dengan hati yang lebih tenang. Ia membacanya perlahan, mencoba menangkap makna dalam setiap kata, bukan sekadar menghafal. Dan entah mengapa, kali ini sesuatu terasa berbeda. Kata-kata yang dulu terasa rumit kini mulai terasa lebih jelas. Meskipun butuh waktu lama, ia akhirnya memahami satu halaman kitab dengan lebih baik daripada sebelumnya. Haris yang melihat perubahan itu tersenyum. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Khalid. Tapi aku bisa melihat matamu berbeda. Kau terlihat lebih tenang. Khalid hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu apakah mimpi itu benar-benar sebuah petunjuk, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Ia akan berjalan pelan, setapak demi setapak, tanpa terburu-buru. Karena ia percaya, suatu hari nanti, cahaya ilmu itu akan benar-benar menerangi jalannya. Hari-hari berlalu, dan Khalid semakin tekun belajar dengan cara barunya. Ia tidak lagi berusaha mengejar para santri lain, tetapi fokus memahami ilmu dengan kesabaran. Ia membaca kitab pelan-pelan, menuliskan ulang makna yang ia pahami, lalu mengulanginya dalam doa-doa malamnya. Namun, di pesantren, perubahan Khalid menjadi bahan perbincangan. Banyak santri yang masih menganggapnya sebagai santri bodoh yang tidak akan pernah berhasil. Beberapa di antaranya mulai mengolok-oloknya secara terang-terangan. Percuma saja kau belajar, Khalid. Otakmu tetap tumpul, diseru salah satu santri dengan tawa mengejek. Awas, nanti kitabnya malah terbakar kalau kau terlalu lama menatapnya, ditimpal yang lain. Khalid menghela napas, mencoba menahan amarah. Ia tidak ingin membalas, tidak ingin membuktikan apapun kepada mereka. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Namun, ujian sebenarnya datang dari tempat yang tidak ia duga. Suatu hari, Kiai pesantren mengumumkan bahwa akan diadakan musyawarah kitab besar. Semua santri akan diuji dalam pemahaman mereka terhadap kitab kuning. Ujian ini akan menentukan siapa yang layak naik ke jenjang pembelajaran berikutnya. Kabar ini mengguncang hati Khalid. Selama ini, ia belajar dengan tenang tanpa berpikir tentang ujian. Tapi sekarang, ia harus menghadapi kenyataan, apakah usahanya benar-benar membuahkan hasil? Malam sebelum ujian, ia duduk termenung di serambi masjid. Hatinya berdebar kencang, ada ketakutan yang menyelusup dalam pikirannya. Kau takut, Khalid? Suara lembut membuatnya tersentak. Ia menoleh, melihat Kiai Hasan berdiri di belakangnya dengan senyum hangat. Khalid mengangguk pelan. Aku takut gagal, Kiai. Aku takut semua usahaku sia-sia. Kiai Hasan duduk di sampingnya. Apakah menurutmu ilmu itu hanya dinilai dari ujian? Khalid terdiam. Khalid, ilmu itu bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ilmu itu cahaya yang diberikan Allah kepada siapa yang bersungguh-sungguh. Jika kau sudah berusaha, maka serahkan hasilnya kepadanya. Khalid menarik napas dalam. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang menguji sejauh mana ia telah memahami ilmunya sendiri. Keesokan harinya, ujian dimulai. Para santri duduk di dalam aula besar, kitab-kitab terbuka di hadapan mereka. Satu persatu, mereka diuji oleh para ustaz. Saat giliran Khalid tiba, aula mendadak sunyi.
Semua santri menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, apakah si santri bodoh ini akan mempermalukan dirinya sendiri lagi? Khalid duduk di hadapan para ustaz, tangannya sedikit gemetar. Ustaz memberikan satu pertanyaan tentang makna sebuah ayat dalam kitab yang mereka pelajari. Khalid menunduk, membaca ayat itu perlahan, lalu mencoba menjelaskan. Awalnya suaranya gemetar, tetapi perlahan ia mulai menemukan ritmenya. Ia menjawab dengan bahasa sederhana, tetapi jelas. Ia tidak sekadar menghafal, tetapi benar-benar memahami apa yang ia ucapkan. Para ustaz saling berpandangan. Salah satu dari mereka mengangguk. Bagus, Khalid. Jawabanmu benar. Hati Khalid bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar kalimat itu dari seorang ustaz. Namun, ujian belum selesai. Salah satu ustaz lainnya mengajukan pertanyaan yang lebih sulit, yang bahkan membuat beberapa santri lain mengerutkan dahi. Khalid menelan ludah, berpikir keras. Ia menutup matanya sejenak, mengingat metode belajarnya. Ia tidak panik, tidak terburu-buru. Ia mencoba memahami pertanyaan itu dengan tenang, seperti saat ia membaca kitab di malam-malam sunyi. Dan perlahan, jawabannya muncul di benaknya. Dengan penuh keyakinan, ia mulai menjawab. Suasana aula semakin hening. Beberapa santri yang dulu mengejeknya kini menatapnya dengan takjub. Bahkan ustaz yang mengujinya pun terlihat terkejut dengan kefasihannya. Saat ia selesai menjawab, kiai pesantren yang sejak tadi mengawasi ujian itu tersenyum. Khalid, kau telah berkembang jauh lebih baik dari yang kami bayangkan. Kau telah membuktikan bahwa usaha dan kesabaran lebih berharga daripada sekadar kecerdasan bawaan. Hati Khalid hampir meledak karena bahagia. Ia tidak peduli dengan santri lain yang mungkin masih meremehkannya. Ia hanya tahu satu hal, ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan cahaya ilmu benar-benar mulai menerangi jalannya. Setelah keberhasilannya dalam ujian, nama Khalid mulai diperbincangkan di kalangan santri. Santri yang dulu meremehkannya kini mulai mengakui bahwa ia bukan lagi santri bodoh, seperti yang mereka kira. Namun, perubahan ini tidak disambut baik oleh semua orang. Beberapa santri merasa iri, terutama mereka yang sejak awal membanggakan kecerdasan mereka. Salah satunya adalah Syaifuddin, santri terpintar di pesantren yang selama ini selalu berada di puncak dalam setiap ujian. Baginya, keberhasilan Khalid terasa seperti ancaman. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura bodoh selama ini, gumam Syaifuddin kepada teman-temannya. Atau mungkin dia menggunakan cara curang, timpal seorang santri lain. Bisikan-bisikan fitnah mulai menyebar di antara para santri. Beberapa mulai meragukan apakah Khalid benar-benar belajar dengan usaha sendiri atau mendapat bantuan khusus dari para ustaz. Puncaknya terjadi ketika suatu pagi, seorang santri menemukan secari kertas berisi jawaban ujian tersembunyi di rak kitab Khalid. Kontan, kabar itu menyebar dengan cepat. Khalid curang. Dia menyontek dalam ujian. Suasana pesantren mendadak geger. Santri-santri berkumpul di aula, membicarakan kejadian itu dengan suara berbisik-bisik. Khalid yang tidak tahu apa-apa baru menyadari sesuatu terjadi ketika dua ustaz memanggilnya ke hadapan kiai pesantren. Di ruangan itu, Khalid menatap secari kertas yang diletakkan di atas meja Kiai Hasan. Tulisan di dalamnya memang menyerupai catatan ujiannya, tetapi ia tahu itu bukan miliknya. Khalid, suara Kiai Hasan terdengar lembut, tetapi tegas. Beberapa santri menemukan ini di rak kitabmu. Apa kau ingin menjelaskan sesuatu? Khalid menatap kertas itu dengan perasaan tercabik-cabik. Ia merasa dadanya sesak, seperti dihujam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kiai, ini bukan milik saya, suaranya bergetar. Saya tidak pernah menulis ini. Ustaz-ustaz saling berpandangan. Salah satu dari mereka menghela napas. Kami percaya padamu, Khalid, kata salah satu ustaz. Tapi fitnah ini sudah terlanjur menyebar. Jika kita tidak menyelesaikannya dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan di antara santri. Khalid merasakan tubuhnya lemas. Bagaimana mungkin, setelah semua perjuangannya, ia justru difitnah seperti ini? Di luar ruangan, ia bisa mendengar bisik-bisik para santri. Beberapa dari mereka menatapnya dengan curiga, sementara yang lain tampak ragu. Haris, satu-satunya sahabatnya, langsung menghampirinya. Aku percaya padamu, Khalid. Aku tahu kau tidak mungkin melakukan itu. Tetapi kepercayaan satu orang saja tidak cukup untuk menghapus fitnah yang telah menyebar luas. Malam itu,
Khalid duduk sendirian di serambi masjid, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa kembali ke titik terendah dalam hidupnya. Hatinya bertanya, mengapa setelah ia berusaha keras, cobaan ini justru datang? Dalam diam, ia teringat kembali kata-kata Kiai Hasan di malam-malam sebelumnya. Ya, ilmu itu bukan sekadar tentang kepandaian, tetapi juga tentang ujian hati. Khalid mengusap wajahnya. Mungkin ini adalah ujian dari Allah. Ia tidak boleh membiarkan fitnah ini menghancurkan keyakinannya. Maka keesokan harinya, dengan penuh keberanian, ia berdiri di hadapan para santri di aula pesantren. Saya bersumpah di hadapan Allah, saya tidak pernah menyontek. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi saya yakin kebenaran akan terungkap. Para santri saling berbisik. Beberapa masih ragu, tetapi ada juga yang mulai mempertimbangkan bahwa mungkin Khalid benar. Kiai Hasan yang sejak tadi mengamati akhirnya berbicara. Baiklah, jika ada yang meletakkan kertas ini di rak Khalid, maka lebih baik mengaku sekarang juga. Fitnah adalah dosa besar, dan lebih baik kita menyelesaikan ini dengan jujur. Suasana aula hening. Tak ada yang berbicara. Namun, di sudut ruangan, wajah Syaifuddin tampak pucat. Matanya gelisah, tangannya mengepal erat. Apakah kebenaran akan terungkap? Khalid menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu Allah tidak akan membiarkan kebohongan menang selamanya. Suasana aula masih mencekam. Para santri saling berpandangan, menunggu siapa yang akan berbicara. Namun, tak ada satupun yang mengaku. Khalid berdiri di tengah ruangan, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ia yakin Allah akan menunjukkan kebenaran, tapi kapan? Bagaimana? Kiai Hasan menghela napas dalam, lalu menatap semua santri dengan tatapan tajam. Jika tidak ada yang mengaku, maka kita serahkan semua ini kepada Allah. Namun, ingatlah, kebohongan akan selalu menemukan jalannya untuk terbongkar. Tiba-tiba, seorang santri berdiri dari barisan belakang. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Itu adalah Haris, sahabat Khalid. Kiai, suaranya bergetar. Saya melihat sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Apa yang kau lihat, Haris? Ditanya Kiai Hasan dengan suara lembut tapi penuh kewibawaan. Haris menelan ludah, lalu menatap Khalid sejenak sebelum kembali menunduk. Saya melihat seseorang memasukkan kertas itu ke dalam rak kitab Khalid. Suasana aula makin tegang. Siapa? Ditanya salah satu ustaz dengan nada tajam. Haris menggigit bibirnya, jelas ia sangat ketakutan. Namun, setelah menarik napas panjang, ia akhirnya berbicara. Itu Syaifuddin. Ruangan mendadak gaduh. Beberapa santri terkejut, sementara yang lain saling berbisik. Syaifuddin, santri paling pintar di pesantren? Bagaimana mungkin? Semua mata kini tertuju pada Syaifuddin, yang wajahnya berubah pucat pasi. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, matanya melotot ke arah Haris dengan penuh kemarahan. Kau bohong, bentaknya. Aku tidak pernah melakukan itu. Namun, Haris tetap teguh. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, Syaifuddin. Kau memasukkan kertas itu ke dalam rak Khalid saat aula sedang sepi. Khalid menatap Syaifuddin, hatinya bergetar. Ia tak pernah membayangkan bahwa fitnah ini datang dari seseorang seperti Syaifuddin. Kiai Hasan memandangi mereka berdua dengan mata tajam. Syaifuddin, benarkah yang dikatakan Haris? Syaifuddin membuka mulutnya, seolah ingin membantah, tetapi tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca, rahangnya mengeras. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Kiai, suaranya lirih. Saya memang yang melakukannya. Sekali lagi, aula geger. Beberapa santri tak percaya, sementara yang lain mulai memahami semuanya. Kiai Hasan menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Kenapa kau melakukan ini, Syaifuddin? Syaifuddin menggigit bibirnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya takut. Sejak kecil saya selalu menjadi yang paling pintar. Semua orang mengagumi saya. Tapi tiba-tiba Khalid, yang dulu dianggap bodoh, mulai bersinar. Saya takut kehilangan posisi saya, Kiai. Saya takut orang-orang tidak lagi menganggap saya istimewa. Keheningan menyelimuti aula. Tak ada yang berbicara. Khalid menatap Syaifuddin,
Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan rasa benci, bukan kesombongan, tetapi ketakutan dan kesedihan. Kiai Hasan menggeleng pelan. Syaifuddin, ilmu bukanlah tentang siapa yang paling diakui orang lain. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tak akan pernah padam hanya karena ada cahaya lain yang bersinar. Kau telah membiarkan rasa iri menguasai hatimu, dan itu telah membawamu pada kebohongan. Syaifuddin terisak. Saya menyesal, Kiai. Saya benar-benar menyesal. Khalid menatapnya lama, lalu melangkah mendekat. Ia menatap Syaifuddin dengan mata penuh ketenangan. Aku memaafkanmu. Syaifuddin mengangkat wajahnya, terkejut. Kau memaafkanku? Khalid mengangguk. Ya. Aku tahu bagaimana rasanya merasa tak berdaya dan ingin diakui. Tapi jalan yang kau ambil salah. Aku hanya berharap kau bisa memperbaiki semuanya. Tangis Syaifuddin pecah. Ia berlutut di depan Kiai Hasan, memohon ampun. Kiai Hasan menepuk pundaknya. Bertaubatlah, Syaifuddin. Dan belajarlah kembali dengan hati yang bersih. Setelah itu, Kiai Hasan mengumumkan bahwa fitnah ini telah selesai. Nama Khalid dibersihkan, dan seluruh santri yang dulu meragukannya kini melihatnya dengan cara yang berbeda. Namun, bagi Khalid, ini bukan tentang membuktikan dirinya kepada orang lain. Ini adalah tentang bagaimana Allah menunjukkan bahwa kesabaran dan keikhlasan selalu memiliki jalannya sendiri. Malam itu, Khalid kembali ke serambi masjid, menatap langit dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia tersenyum. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangnya menuju ilmu yang sejati. Hari-hari berlalu setelah fitnah itu berakhir. Nama Khalid kini tidak lagi diragukan di pesantren. Bahkan, Kiai Hasan mulai mempercayakan beberapa tugas kepadanya, termasuk membantu mengajar santri-santri baru. Namun, semakin tinggi sebuah pohon tumbuh, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Suatu sore, Kiai Hasan memanggil Khalid ke ruangannya. Wajah sang Kiai terlihat teduh seperti biasa, tetapi ada sesuatu di dalam matanya yang membuat Khalid merasa bahwa pembicaraan kali ini tidak akan biasa. Khalid, ya ujar Kiai Hasan sambil menghela napas, ya aku ingin kau pergi ke sebuah desa yang jauh dari sini. Ada seorang ulama sepuh yang membutuhkan bantuan. Khalid terkejut. Saya? Tapi, Kiai, saya masih banyak kekurangan dalam ilmu. Kiai Hasan tersenyum. Justru karena itu kau harus pergi. Ilmu bukan hanya dihafal dan diajarkan di dalam pesantren, tetapi juga harus diuji di dunia luar. Pergilah, Khalid. Ini adalah ujian untuk hatimu. Malam itu, Khalid berkemas dengan hati yang bimbang. Ia telah menghadapi berbagai cobaan di pesantren, tetapi kali ini ia harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, hidup di luar pesantren, di tengah masyarakat yang tidak dikenalnya. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Haris datang menemuinya. Aku iri padamu, Khalid, katanya sambil tersenyum. Kiai Hasan benar-benar percaya padamu. Khalid menggeleng. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapat kepercayaan ini. Aku takut, Haris. Haris menepuk pundaknya. Ketakutan itu baik, Khalid. Itu tanda bahwa kau sadar akan tanggung jawabmu. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasaimu. Dengan hati yang masih dipenuhi keraguan, Khalid akhirnya berangkat. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu berhari-hari. Ia melewati hutan, sungai, dan jalan berbatu yang membuat tubuhnya kelelahan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok orang yang tampak mencurigakan. Mereka berbicara dengan nada kasar, berpakaian lusuh, dan membawa golok di pinggang. Salah satu dari mereka menghentikan Khalid. Heh, anak muda. Mau kemana kau? Khalid mencoba tetap tenang. Saya hanya seorang santri yang sedang dalam perjalanan ke desa seberang. Orang itu menyeringai. Santri, ya? Pasti banyak bawa uang. Serahkan semua yang kau punya. Jantung Khalid berdegup kencang. Ia tidak memiliki banyak harta, hanya beberapa keping uang untuk bekal perjalanan. Namun, ia tahu bahwa jika ia tidak berhati-hati, nyawanya bisa melayang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali ajaran Kiai Hasan, bahwa ilmu tidak hanya diuji di dalam kitab, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Dengan suara tenang, ia berkata, saya hanya membawa sedikit bekal untuk perjalanan. Jika kalian membutuhkan sesuatu,
saya bersedia berbagi. Para perampok itu terkejut. Biasanya, orang-orang akan ketakutan dan memohon, tetapi santri ini justru menawarkan untuk berbagi. Pemimpin perampok itu tertawa sinis. Berbagi, ya? Kau pikir kami ini pengemis? Khalid tersenyum. Bukan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak semua orang harus saling mengambil. Kadang, berbagi lebih baik daripada merampas. Tiba-tiba, salah satu perampok menatapnya dengan mata terbelalak. Tunggu, aku mengenali wajahmu. Kau santri dari pesantren Kiai Hasan, bukan? Khalid mengangguk hati-hati. Orang itu langsung berbisik kepada pemimpinnya. Kiai Hasan dikenal sebagai orang yang sangat dihormati. Jika kita menyakitinya, bisa-bisa kita kena masalah. Pemimpin perampok itu mendecak kesal. Beruntung kau hari ini, santri. Ia meludah ke tanah, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Khalid menarik napas lega. Ia tahu Allah telah melindunginya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya ia tiba di desa tujuan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang menantinya di sana jauh lebih sulit daripada menghadapi para perampok tadi. Sebuah cobaan besar telah menunggunya. Khalid tiba di desa yang terpencil itu dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang semakin penuh dengan kecemasan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang berbatu menuju rumah seorang ulama sepuh yang dimaksudkan Kiai Hasan. Desa itu tampak tenang, dengan rumah-rumah beratap daun nipah yang sederhana. Namun, ada sesuatu yang terasa asing bagi Khalid. Sesuatu yang membuatnya tak merasa diterima. Ia tiba di rumah ulama sepuh yang penuh dengan jamur tumbuh di dinding dan aroma kayu bakar yang menusuk hidung. Begitu sampai di halaman, seorang pria tua muncul di pintu. Wajahnya berkeriput oleh waktu, namun matanya penuh ketegasan. Ia mengenakan jubah panjang dan sorban putih, memberikan kesan kedalaman ilmu yang tersembunyi di balik keriputnya. Kau pasti Khalid, ujar pria tua itu dengan suara berat. Khalid mengangguk, menghormati. Benar, saya datang atas permintaan Kiai Hasan. Ulama sepuh itu memandangnya lama, seolah sedang menilai sesuatu dari dalam diri Khalid. Masuklah, katanya, tanpa berkata lebih banyak. Begitu masuk ke dalam rumah, Khalid merasa ada atmosfer yang berbeda di tempat ini. Bukan kedamaian yang biasanya ia rasakan di pesantren, tetapi lebih kepada ketegangan yang tak terucapkan. Apakah kau sudah siap? Tanya ulama sepuh itu. Khalid mengerutkan kening. Siap untuk apa, Gus? Siap untuk menghadapi ujian yang sesungguhnya, jawab sang ulama dengan nada yang membuat Khalid merasa terintimidasi. Karena jika kau datang ke sini hanya untuk belajar ilmu tanpa kesungguhan, lebih baik kau segera kembali ke pesantren. Khalid terdiam. Ia tahu bahwa kalimat ini bukanlah sekadar ujian kata-kata, tetapi ujian sejati tentang tekadnya dalam mencari ilmu. Namun, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi ketika malam menjelang. Khalid diminta untuk tidur di sebuah kamar kecil di belakang rumah ulama sepuh itu. Kamarnya minim, hanya berisi tikar lusuh dan sebuah lampu minyak. Ketika Khalid tengah berbaring, ia mendengar suara bisikan dari luar kamar. Suara-suara itu datang dari beberapa orang yang tengah berbicara di depan rumah. Apa benar dia yang datang? Suara pertama terdengar lirih. Ya, dia santri dari pesantren Kiai Hasan, jawab suara kedua. Tapi, dia bukan orang yang pantas berada di sini. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Suara itu mengusik hati Khalid. Ia tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan melihat siapa yang sedang berbicara. Ketika ia melangkah keluar, matanya menangkap sekumpulan orang berdiri di depan rumah. Mereka tampak berbicara dengan penuh kebimbangan. Khalid mendekat secara diam-diam. Dia santri biasa, tak ada yang istimewa, ujar salah seorang pria yang tampaknya memimpin kelompok itu. Tidak ada yang tahu kenapa Kiai Hasan mengirimnya ke sini. Kita tidak tahu apa tujuan Kiai Hasan dengan mendatangkan santri seperti itu. Khalid terkejut. Ternyata, ada perasaan tak suka terhadapnya di kalangan masyarakat desa ini. Mereka meragukan kehadirannya hanya karena statusnya sebagai santri biasa yang datang dari pesantren yang lebih besar. Ia merasa seperti terpojok, seolah-olah ilmu yang ia bawa tak cukup untuk menghargai dirinya di tempat ini. Tetapi ia tidak boleh mundur. Ini adalah ujian Allah, ujian yang harus dihadapinya. Keesokan harinya, ulama sepuh itu mengajaknya untuk berbincang. Apa yang kau dengar tadi malam, Khalid? Khalid menundukkan kepalanya.
Saya mendengar beberapa orang berbicara tentang saya. Ulama sepuh itu menatapnya dalam-dalam. Dan apa yang kau pikirkan? Khalid mengangkat wajahnya, menatap sang ulama dengan mata penuh tekad. Saya pikir, ini adalah ujian bagi saya. Jika mereka meragukan saya, maka saya harus membuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ulama sepuh itu tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan kedalaman. Bagus, Khalid. Jangan biarkan keraguan orang lain membuatmu lemah. Ilmu itu bukan tentang mendapatkan pengakuan, tetapi tentang mengamalkan apa yang kita pelajari dengan ikhlas. Dengan penuh semangat, Khalid menjalani hari-hari berikutnya. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, ia tidak pernah berhenti untuk belajar dan beramal. Ia membantu masyarakat desa, menyebarkan ilmu yang telah ia pelajari, dan lambat laun, ia mulai mendapatkan sedikit rasa hormat dari mereka. Namun, cobaan terbesar Khalid datang suatu hari ketika seorang warga desa yang sangat dihormati, seorang lelaki tua bernama Pak Hamid, jatuh sakit parah. Seluruh desa berkumpul, mencoba membantu dengan cara mereka masing-masing. Namun, tak ada yang berhasil. Pak Hamid semakin lemah, dan masyarakat mulai panik. Beberapa orang mulai mencari dukun dan tabib dari desa lain, tetapi tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Saat itu, ulama sepuh memanggil Khalid dan memberinya tugas besar. Khalid, kau yang harus mengobati Pak Hamid. Khalid terkejut. Saya belum memiliki kemampuan itu, Gus. Ulama sepuh itu menggeleng. Kau sudah cukup belajar untuk membantu mereka. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu. Ini adalah ujian kepercayaan dari Allah. Khalid memutuskan untuk melangkah maju, meskipun keraguan masih menghinggapi hatinya. Ia memohon pada Allah untuk diberi kekuatan. Ia mendekati Pak Hamid yang terbaring lemah, lalu memulai doa-doa yang ia hafal dari pesantren. Dengan penuh keikhlasan, ia membacakan doa penyembuhan dan memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan untuk orang yang telah banyak berjasa pada desa itu. Dengan izin Allah, perlahan Pak Hamid membuka matanya. Ia menggerakkan tangannya dan mencoba duduk. Masyarakat desa yang berkumpul pun terperangah. Malam itu, Khalid merasa seperti baru memulai perjalanan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya tentang mengobati tubuh, tetapi juga mengobati hati yang penuh keraguan. Setelah sembuhnya Pak Hamid, nama Khalid mulai terdengar semakin luas di desa itu. Masyarakat yang dulu meragukannya kini mulai memperlakukan Khalid dengan rasa hormat yang tulus. Mereka menganggapnya bukan lagi sebagai santri biasa, tetapi sebagai seorang ulama muda yang bisa memberi manfaat bagi mereka. Namun, di balik semua perubahan itu, Khalid tahu bahwa ini adalah ujian Allah yang lebih besar. Pagi-pagi sekali, Khalid memutuskan untuk berjalan ke sebuah bukit kecil yang ada di pinggir desa. Dari sana, ia bisa melihat seluruh desa dan merasakan ketenangan yang belum ia rasakan sejak pertama kali datang ke tempat ini. Di sana, ia berdoa kepada Allah, memohon agar tetap diberi kekuatan untuk menjalani amanah ini. Tuhan, aku sudah melalui banyak ujian, dan aku tahu bahwa ini belum selesai, bisiknya pelan. Aku ingin bisa menjadi ulama yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sambil menghadap ke horizon yang mulai diterangi cahaya matahari pagi, Khalid mengingat semua perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dulu, ia adalah seorang santri yang hampir putus asa, merasa tidak mampu untuk menjadi lebih dari sekadar santri bodoh. Namun, kini ia berdiri di tempat ini, menghadapi tantangan yang lebih besar dengan keyakinan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, Khalid terus mengajar di desa itu. Tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan bimbingan tentang hidup yang benar, tentang bagaimana mengamalkan ilmu yang mereka pelajari dengan penuh keikhlasan dan bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Ia berbicara dengan hati yang tulus, berharap bisa menyalakan api semangat dalam diri setiap orang yang mendengarnya. Suatu hari, Kiai Hasan datang mengunjunginya. Kehadiran Kiai Hasan di desa itu disambut dengan penuh hormat, karena sang Kiai sudah dikenal luas sebagai tokoh besar di dunia pesantren. Masyarakat desa yang sebelumnya meragukan Khalid kini melihat bahwa Kiai Hasan juga menghargai dan mempercayai Khalid. Mereka semakin yakin bahwa Khalid memang seorang santri yang luar biasa. Khalid, ujar Kiai Hasan dengan nada penuh kebanggaan, aku datang untuk melihat apa yang telah kau capai di sini. Aku tahu bahwa perjalananmu tidak mudah, tetapi aku melihat perubahan yang besar dalam dirimu. Khalid menundukkan kepala, merendah. Ini semua hanya karena Allah, Kiai. Saya hanya berusaha menjalani amanah ini sebaik mungkin. Kiai Hasan tersenyum dan meletakkan tangan di bahu Khalid.
Tetapi kamu sudah membuktikan sesuatu yang sangat penting, Khalid. Kamu sudah membuktikan bahwa seseorang bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, bahkan ketika dunia sekitarnya meragukannya. Kamu sudah menaklukkan dirimu sendiri. Setelah beberapa hari, Kiai Hasan memutuskan untuk membawa Khalid kembali ke pesantren. Kali ini, ia bukan hanya santri yang kembali, tetapi seorang ulama muda yang telah mengatasi banyak ujian dan cobaan. Sepanjang perjalanan kembali ke pesantren, Khalid merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa bahwa di dalam dirinya telah tumbuh keimanan dan ilmu yang lebih dalam, yang akan terus berkembang seiring waktu. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang ulama dari pesantren besar yang selama ini selalu menilai rendah Khalid. Ulama itu menatap Khalid dengan tatapan meremehkan. "Oh, jadi ini dia, santri yang hampir putus asa itu? Apa yang kau buktikan, Khalid?" Tanyanya dengan nada sinis. Khalid hanya tersenyum. "Saya bukan datang untuk membuktikan sesuatu kepada Anda, tetapi kepada Allah. Jika Allah menghendaki saya untuk maju, maka saya akan terus maju." Ulama itu terkesiap, tidak menyangka bahwa Khalid bisa menjawab dengan bijak dan penuh keyakinan. Ia hanya bisa diam, dan Khalid melanjutkan perjalanan dengan Kiai Hasan, semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. Sesampainya di pesantren, Khalid disambut dengan hangat oleh teman-temannya. Mereka yang dulu meragukan kemampuannya, kini melihat perubahan besar dalam diri Khalid. Ia bukan hanya santri biasa lagi, tetapi seorang ulama muda yang telah membuktikan kepada dunia bahwa dengan usaha, keikhlasan, dan kesabaran, seseorang bisa berubah dan mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Kiai Hasan memanggil Khalid ke ruangannya. "Khalid, kamu sudah siap untuk mengajar di sini. Kamu bukan hanya akan menjadi guru bagi santri-santri ini, tetapi juga sebagai contoh hidup tentang bagaimana Allah bisa mengubah seseorang yang sebelumnya hampir putus asa menjadi seorang ulama yang dihormati." Khalid menundukkan kepala, tidak mampu berkata-kata. Ia merasa bahwa ini adalah puncak dari perjalanan panjangnya. Ia telah sampai di titik yang ia impikan, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh. Ia masih harus terus belajar, terus mengamalkan ilmu, dan terus memperbaiki dirinya. Namun, yang lebih penting lagi, ia telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang benar-benar berusaha untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kembali ke pesantren, Khalid merasa bahwa hidupnya telah memasuki babak baru. Ia bukan lagi santri biasa, yang hanya mendengarkan dan menunggu petunjuk dari guru-gurunya. Kini, ia telah diberi amanah untuk menjadi guru, mengajarkan ilmu yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Namun, beban yang lebih berat juga terasa. Ia harus membimbing santri lain, yang mungkin memiliki potensi dan latar belakang yang sama dengan dirinya dulu. Khalid mulai mengajar dengan penuh semangat. Ia tidak hanya menyampaikan ilmu dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Ia mengajarkan santri-santri yang terpinggirkan dan yang dianggap bodoh oleh sebagian orang, karena ia tahu persis bagaimana rasanya dipandang rendah. Ia berbicara kepada mereka dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan mereka keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, asalkan mereka bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam belajar. Hari pertama mengajar, banyak santri yang meragukan kemampuannya. Mereka melihat Khalid sebagai santri yang dulu hampir putus asa, yang tidak mungkin bisa memberikan mereka ilmu yang lebih baik. Namun, Khalid tidak gentar. Ia mengawali pelajarannya dengan cerita tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia hampir menyerah, tetapi kemudian diberi kesempatan untuk berubah oleh Allah. Ia berbicara dengan penuh emosi, membuat setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa hidup dan penuh makna. "Saudara-saudara, jangan pernah merasa kecil hanya karena keadaan kita saat ini," kata Khalid kepada santri-santri yang duduk mendengarkan dengan seksama. "Saya pernah merasa seperti kalian, merasa bodoh dan tak mampu. Tetapi Allah memberikan jalan bagi mereka yang berusaha. Jadi, jika kalian merasa tertinggal, jangan putus asa. Kita semua bisa berubah jika kita terus berusaha." Mendengar kata-kata itu, banyak santri yang merasa tergerak. Mereka mulai melihat Khalid bukan sebagai seorang santri yang gagal, tetapi sebagai seorang ulama yang telah melalui banyak ujian dan cobaan. Mereka merasa bahwa Khalid adalah contoh hidup yang nyata tentang perubahan dan keberhasilan. Seiring berjalannya waktu, Khalid semakin dipercaya untuk mengajar lebih banyak kelas. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan bimbingan moral dan spiritual. Ia menanamkan dalam diri setiap santri untuk tidak hanya mencari ilmu untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Khalid selalu mengingatkan mereka bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, dan amal yang baik adalah amal yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Namun, perjalanan Khalid sebagai seorang guru dan ulama tidaklah tanpa tantangan.
Suatu hari, sebuah ujian besar datang menghampirinya. Seorang santri yang terkenal pintar dan cerdas, tetapi juga sombong dan angkuh, menantang Khalid di depan kelas. Santri itu merasa bahwa dirinya lebih pintar dan lebih berhak untuk mengajarkan ilmu kepada teman-temannya. Ustadz Khalid, Anda mengajarkan kami banyak hal, tetapi saya rasa ilmu yang saya miliki lebih dalam daripada yang Anda ajarkan, kata santri itu dengan nada menantang. Khalid tersenyum, meskipun ia merasa kecewa. Ilmu itu tidak hanya tentang seberapa banyak kita tahu, tetapi tentang bagaimana kita mengamalkannya, jawab Khalid dengan tenang. Santri itu tidak terima dan terus mendebat. Saya rasa saya bisa lebih baik daripada Anda, Ustadz. Mendengar itu, Khalid memutuskan untuk mengajarkan pelajaran yang lebih dalam tentang kesabaran dan kerendahan hati. Ia mengajak santri itu untuk berdiskusi dengan cara yang penuh hikmah. Ia tidak membalas dengan emosi atau perkataan kasar, tetapi dengan penjelasan yang lembut dan penuh pemahaman. Seiring waktu, santri yang sombong itu mulai menyadari kesalahannya. Ia datang kepada Khalid dengan hati yang lebih rendah. Ustadz, saya mohon maaf. Saya telah salah. Saya belajar dari Anda tentang bagaimana seharusnya seorang ulama bersikap. Khalid tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Kita semua, termasuk saya, terus belajar dari kehidupan ini. Dari kejadian itu, banyak santri yang mulai belajar untuk lebih rendah hati dan menghargai orang lain. Khalid tidak hanya mengajarkan mereka ilmu agama, tetapi juga mengajarkan mereka tentang karakter yang baik, yang lebih penting daripada sekadar pengetahuan. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar, Khalid menerima surat dari Kiai Hasan. Dalam surat itu, Kiai Hasan menulis, Khalid, saya mendengar kabar tentangmu. Kamu telah membuktikan dirimu sebagai seorang ulama yang sejati. Namun, ingatlah, perjalananmu belum berakhir. Ada lebih banyak ujian dan cobaan yang akan datang. Jangan pernah merasa puas dengan pencapaianmu sekarang. Teruslah belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Khalid membaca surat itu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa kata-kata Kiai Hasan adalah sebuah peringatan dan dorongan untuk terus maju. Ia bertekad untuk tidak berhenti di tempatnya sekarang. Ia ingin terus berkembang, menjadi ulama yang lebih baik, dan terus memberi manfaat bagi umat. Suatu hari, Khalid menerima kabar bahwa salah seorang santri terbaik di pesantren itu, yang dulunya juga mengalami kesulitan belajar, kini telah diangkat menjadi pengurus pesantren. Semua itu berkat bimbingan dan dukungan yang diberikan Khalid kepadanya. Khalid merasa bangga, tetapi ia tahu bahwa ini bukan pencapaian pribadi. Semua ini adalah hasil dari usaha bersama dan rahmat Allah. Khalid akhirnya menjadi seorang guru yang dihormati dan dihargai di pesantren. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter para santri agar menjadi ulama-ulama yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mengamalkan ilmu mereka dengan tulus. Ia merasa bahwa tugas utamanya bukan hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga menyiapkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan para ulama terdahulu. Di pesantren yang telah menjadi rumahnya, Khalid mulai dikenal tidak hanya sebagai seorang guru, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijak. Santri-santri menghormatinya, dan para guru lain sering datang kepadanya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan kehidupan. Namun, di balik semua kehormatan itu, Khalid merasa ada ujian yang lebih besar yang sedang menunggunya. Suatu hari, datang sebuah kabar buruk dari kampung halaman Khalid. Ibu tercinta yang telah lama sakit, akhirnya meninggal dunia. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong, mengguncang seluruh jiwa Khalid. Selama ini, meskipun ia jauh dari rumah, ia selalu berusaha menjaga komunikasi dengan ibunya, mendoakan kesehatan ibunya dalam setiap salat tahajudnya, dan selalu berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan kembali dan membahagiakan ibunya. Namun, kini ia harus menerima kenyataan pahit bahwa ibunya telah tiada. Rasa kesedihan yang mendalam menggetarkan hati Khalid, namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah yang harus ia hadapi dengan ikhlas. Ia tidak bisa kembali ke kampung halaman untuk mengurus jenazah ibunya, karena kesibukannya yang besar di pesantren. Khalid merasa seolah-olah kehilangan sebagian dari dirinya, dan hati kecilnya merasakan luka yang dalam. Khalid berdiri di depan sebuah meja di kamarnya, memandang foto ibunya yang telah lama tersimpan di dalam laci. Air matanya mulai menetes, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ya Allah, aku reda, kata Khalid dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu engkau lebih tahu apa yang terbaik. Pada malam itu, Khalid tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya melayang jauh,
Teringat masa kecilnya, ketika ibunya selalu menyemangatinya untuk terus belajar dan berusaha. Ibunya adalah orang yang selalu mendukungnya meskipun banyak orang lain meragukan kemampuan Khalid. Namun, kini ia harus berpisah dengan ibu yang sangat ia cintai. Setelah beberapa hari merenung, Khalid akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh ketabahan. Ia tahu bahwa di dunia ini, tidak ada yang abadi. Semua yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dari Allah. Kematian adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan ikhlas. Khalid kembali melanjutkan aktivitas mengajarnya dengan penuh semangat. Namun, dalam setiap langkahnya, ia tidak bisa melupakan ibu yang telah pergi. Setiap kali ia mengajar dan membimbing santri-santrinya, ia merasa seolah-olah ibunya hadir di sisinya, mengawasi dan mendoakan agar Khalid menjadi orang yang lebih baik. Malam demi malam, Khalid semakin tenggelam dalam kesendirian dan kehilangan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa larut dalam kesedihan. Ia harus menunjukkan kepada santri-santrinya bahwa dalam hidup ini, ujian dan cobaan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Suatu malam, di tengah malam yang hening, Khalid terbangun dan merasa seolah-olah ada suara yang memanggilnya. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari kamarnya dan menuju ke mushola pesantren. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk menerima segala ujian yang datang. Di tengah doanya, ia merasa ada kedamaian yang turun dalam hatinya, seolah-olah ibunya sedang berada di sisinya, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga. Ya Allah, aku tahu ibuku kini ada di sisi MU, kata Khalid dengan air mata yang mengalir. Aku berjanji, aku akan terus berusaha menjadi hamba MU yang terbaik, meskipun ia tidak lagi ada di dunia ini. Pada pagi hari setelah berdoa, Khalid merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup dan tanggung jawabnya di pesantren. Ia tidak bisa terus meratapi kepergian ibunya, tetapi ia bisa mendoakan ibu setiap kali ia berdiri dalam doa. Suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Kiai Hasan datang berkunjung ke pesantren. Melihat perubahan yang ada pada Khalid, Kiai Hasan merasa bangga. Khalid, aku tahu kamu telah melalui ujian yang berat, kata Kiai Hasan dengan penuh kebijaksanaan. Tetapi ingatlah, hidup ini adalah serangkaian ujian. Kamu telah membuktikan bahwa kamu kuat. Kamu telah menerima ujian ini dengan ikhlas, dan Allah pasti akan memberikan ganjaran yang lebih baik untukmu. Khalid menundukkan kepala, merasa terharu dengan kata-kata Kiai Hasan. Saya merasa masih jauh dari sempurna, Kiai, jawab Khalid dengan tulus. Tetapi saya berjanji akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, baik dalam ilmu maupun dalam sikap. Kiai Hasan tersenyum. Kamu sudah sangat baik, Khalid. Jangan merasa rendah diri. Allah selalu menguji hambanya dengan cara yang berbeda, dan kamu sudah menunjukkan bahwa kamu mampu menghadapi ujian ini dengan keikhlasan. Teruslah belajar dan mengajar, karena ilmulah yang akan menerangi jalan hidupmu. Khalid mengangguk, meresapi kata-kata Kiai Hasan. Ia menyadari bahwa ujian hidup memang tidak mudah, tetapi jika dihadapi dengan keikhlasan, ia akan mendapatkan kedamaian dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Ia merasa lebih siap untuk menjalani peranannya sebagai seorang ulama yang memberi manfaat bagi umat. Setelah ujian kehilangan yang sangat mendalam, Khalid semakin menemukan kedamaian dalam mengajar dan membimbing para santri. Kepergian ibunya, meskipun menyakitkan, telah mengajarinya banyak hal tentang keikhlasan dan perjuangan. Kini, ia tidak hanya menjadi seorang pengajar, tetapi juga menjadi panutan bagi banyak santri yang datang kepadanya dengan berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan ilmu agama maupun kehidupan sehari-hari. Hari-hari Khalid dipenuhi dengan kesibukan yang padat. Setiap pagi, ia memulai hari dengan mengajari para santri, memberikan kajian, dan mengisi waktu dengan membaca kitab-kitab kuno yang menjadi sumber ilmunya. Ia merasa bahwa inilah panggilan hidupnya, untuk menyebarkan ilmu dan memberi pencerahan kepada orang lain. Namun, di balik kesibukannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk merenung, berdoa, dan mengingat ibunya yang telah tiada. Suatu sore, ketika Khalid sedang memberikan pelajaran tentang akhlak kepada sekelompok santri, salah seorang santri bernama Zaki mendekat dan mengajaknya berbicara. Zaki adalah santri yang dikenal memiliki potensi besar, namun seringkali merasa ragu akan dirinya sendiri. Ustadz Khalid, saya merasa saya tidak mampu untuk menjadi seperti Anda. Saya seringkali merasa lelah dan putus asa dalam belajar, kata Zaki dengan nada kesal. Khalid memandangnya dengan penuh perhatian. Ia tahu persis bagaimana rasanya merasa tidak cukup baik, merasa terpuruk dalam kebodohan dan ketidakmampuan. Zaki, saya dulu juga seperti kamu. Saya pernah merasa terpuruk, merasa tidak ada harapan. Tetapi,
Yang perlu kamu ingat adalah bahwa perjalanan hidup ini tidak pernah mudah. Setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda, namun jika kita terus berusaha, Allah pasti akan menunjukkan jalan, jawab Khalid dengan lembut. Zaki terdiam, merenung atas kata-kata Khalid. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak sendirian dalam perasaan itu. Khalid melanjutkan, ya ilmu itu bukan hanya tentang kepandaian, tetapi tentang keteguhan hati dan ketulusan niat. Kalau kamu belajar dengan ikhlas, Allah akan memudahkan segala urusanmu. Dengan kata-kata tersebut, Zaki merasa tergerak untuk tidak menyerah. Ia mulai berusaha lebih keras dalam belajar, dan Khalid terus memantau perkembangannya dengan penuh kasih sayang. Melihat perubahan pada Zaki, Khalid merasa bangga, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia terus berusaha membimbing para santri dengan penuh kesabaran, mengingatkan mereka bahwa menjadi ulama sejati bukanlah tentang popularitas atau kemuliaan dunia, tetapi tentang kebaikan yang bisa diberikan kepada orang lain. Hari demi hari, semakin banyak santri yang datang kepada Khalid untuk meminta bimbingan, baik dalam ilmu agama maupun dalam kehidupan mereka. Khalid merasa bahwa ia telah menjadi bagian dari proses perubahan dalam hidup mereka. Ia mengajarkan kepada mereka bukan hanya bagaimana cara beribadah yang benar, tetapi juga bagaimana menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kebaikan hati. Pada suatu malam, setelah selesai mengajar, Khalid duduk di atas tikar sembari menulis di kitabnya. Ia menulis renungannya tentang kehidupan, tentang bagaimana setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tulisan itu, ia menulis, "Ya Allah tidak menguji hambanya tanpa sebab." Setiap ujian adalah jalan menuju kebijaksanaan, dan setiap kesulitan adalah pelajaran yang harus dipelajari. Kita hanya perlu sabar dan berusaha, karena Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuan mereka. Tiba-tiba, salah seorang santri datang menghampirinya dengan membawa sebuah surat. "Ustadz Khalid, ini surat dari Kiai Hasan," kata santri itu. Khalid menerima surat tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Begitu ia membuka surat itu, ia membaca dengan seksama apa yang tertulis. "Saudaraku Khalid, aku mendengar kabarmu yang baik. Aku bangga padamu, karena kamu telah menjadi seorang ulama yang sejati. Namun, ingatlah bahwa tugas kita tidak berhenti sampai di sini. Allah memanggil kita untuk terus berjuang, terus belajar, dan terus mengajarkan ilmunya kepada umat. Jangan pernah merasa puas dengan pencapaianmu sekarang, karena masih banyak yang bisa kamu lakukan untuk umat ini." Khalid menundukkan kepalanya dengan penuh haru. Kata-kata Kiai Hasan mengingatkannya pada tujuan hidup yang sebenarnya. Ia tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti mengajarkan ilmu, dan tidak boleh berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Ia tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk terus berbuat kebaikan. Khalid meresapi surat itu dalam-dalam. Ia merasa bahwa Kiai Hasan telah memberikan dorongan yang sangat berarti untuk terus melangkah maju. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia tidak akan pernah berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk terus menjalankan amanah sebagai seorang ulama. Khalid melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Ia mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk diamalkan. Ia mengajarkan bahwa menjadi ulama yang sejati bukan hanya tentang kepandaian, tetapi tentang sifat rendah hati, kesabaran, dan ketulusan hati. Seiring waktu, Khalid semakin dikenal sebagai seorang ulama yang tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Ia dihormati oleh banyak orang, bukan karena gelar atau pangkatnya, tetapi karena ketulusan dan keikhlasannya dalam menjalani hidup. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan, baik dalam masalah agama, kehidupan pribadi, maupun pekerjaan. Khalid selalu siap memberikan jawaban dengan penuh kasih sayang, karena ia tahu bahwa setiap pertanyaan yang datang kepadanya adalah kesempatan untuk memberikan manfaat kepada umat. Dengan seiring berjalannya waktu, Khalid semakin merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang santri yang ragu akan kemampuan sendiri. Ia kini sudah menjadi seorang ulama yang dihormati banyak orang. Ilmu yang ia pelajari sejak di pesantren dahulu kini tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang yang datang untuk mencari ilmu dan petunjuk. Namun, semakin besar amanah yang ia pikul, semakin berat pula beban yang harus ia tanggung. Setiap hari, Khalid mendapatkan banyak permintaan untuk memberikan ceramah atau bimbingan kepada berbagai kelompok masyarakat. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari dakwah yang harus ia jalankan dengan sepenuh hati. Namun, di balik rasa bangga dan hormat yang ia terima, Khalid juga merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap ajaran yang ia sampaikan, terasa begitu besar dampaknya. Suatu malam,
Setelah selesai memberikan ceramah di sebuah majelis, Khalid merasa tubuhnya sangat lelah. Ia duduk di ruang kerjanya, memandang kitab-kitab yang berserakan di meja. Ia teringat akan perjalanan panjang hidupnya, bagaimana dulu ia merasa bodoh, bingung, dan hampir putus asa dalam belajar. Namun kini, ia telah berdiri tegak sebagai seorang ulama yang dihormati. Namun, di balik semua itu, ia tak bisa menepis rasa cemas dan takut yang terus menghantui hatinya. Apakah aku sudah cukup baik dalam menjalani amanah ini? Pikir Khalid. Apakah aku sudah cukup memberikan manfaat bagi umat? Perasaan itu datang begitu saja, seolah-olah ia merasa belum cukup memenuhi harapan orang-orang yang menghormatinya. Di tengah kesendiriannya itu, Khalid mengambil sebuah kitab kecil yang telah lama disimpannya. Kitab itu adalah hadiah dari ibunya sebelum ia berangkat ke pesantren. Di dalam kitab itu, ibunya menuliskan pesan yang sangat sederhana, tetapi dalam dan penuh makna. Jadilah cahaya bagi orang lain, seperti lilin yang menyinari jalan yang gelap, tanpa mengharap balasan. Ilmu yang bermanfaat akan hidup selamanya. Khalid memegang kitab itu dengan hati yang terenyuh. Kata-kata ibunya mengingatkannya akan tujuan hidup yang sebenarnya, bahwa menjadi ulama sejati bukan untuk mendapatkan kemuliaan duniawi, tetapi untuk menjadi cahaya bagi umat, untuk menyinari jalan yang gelap dan membawa orang-orang menuju kebenaran. Ia menyadari bahwa ketulusan hati adalah hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan ini. Dengan semangat yang baru, Khalid bertekad untuk terus menjadi penerang bagi umat. Ia memutuskan untuk lebih banyak berbagi ilmu, untuk mengajarkan akhlak yang baik, dan untuk mengingatkan orang-orang bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan dunia, tetapi tentang persiapan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Ia sadar bahwa di balik setiap kata yang ia ucapkan, ada tanggung jawab yang besar, dan ia harus memikulnya dengan penuh keikhlasan. Pada suatu hari, saat ia mengajar di pesantren, seorang santri datang kepadanya dengan wajah yang sangat murung. Santri itu, bernama Fajar, bercerita bahwa ia merasa sangat putus asa dengan kehidupannya. Ia merasa tidak ada harapan lagi, dan sulit untuk menemukan makna dalam hidupnya. Fajar sering merasa terpuruk, merasa bahwa ia tidak memiliki tujuan yang jelas. Khalid mendengarkan dengan seksama, lalu ia berkata dengan lembut, Fajar, setiap orang pasti pernah merasa seperti itu. Bahkan saya pun pernah merasakannya. Tetapi ingatlah satu hal, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Jika kita menyerah di tengah jalan, kita tidak akan pernah menemukan tujuan kita. Kita harus terus berusaha, belajar, dan berdoa. Allah pasti akan menunjukkan jalan, dan kita harus percaya padanya. Kata-kata Khalid menyentuh hati Fajar. Perlahan, Fajar mulai membuka hati dan memutuskan untuk terus berusaha. Khalid merasa bahwa setiap perubahan kecil yang terjadi pada santri-santrinya adalah kebahagiaan terbesar baginya. Ia tahu bahwa meskipun tidak semua santri dapat menjadi ulama besar, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan ia hanya perlu membimbing mereka menuju jalan yang benar. Hari demi hari, Khalid merasa semakin yakin dengan misinya untuk menjadi penerang bagi umat. Ia terus mengajarkan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Ia sadar bahwa, seperti lilin yang menyinari, ilmu yang bermanfaat akan terus hidup, memberi terang bagi banyak orang, bahkan setelah ia tiada. Suatu sore, ketika Khalid sedang duduk di ruangannya, ia menerima kabar bahwa pesantren yang telah ia pimpin selama bertahun-tahun kini semakin berkembang pesat. Banyak santri yang datang untuk menuntut ilmu, dan para ulama dari berbagai daerah mulai mengundangnya untuk berdiskusi. Kehidupan yang dulu penuh dengan rasa putus asa kini berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan berkah. Khalid menyadari bahwa setiap perjuangan yang ia lalui, setiap ujian yang datang kepadanya, telah membawa dirinya pada titik ini, sebagai seorang ulama yang bisa memberi manfaat bagi umat. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian dunia, tetapi tentang bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi orang lain.